Pelatih Inter Milan, Christian Cifu, mulai mencuri perhatian setelah catatan awal musimnya berhasil melampaui torehan Simone Inzaghi pada periode yang sama musim lalu. Seperti diberitakan Corriere dello Sport, Cifu kini memiliki 1 poin lebih banyak di Serie A dan berhasil meraih hasil sempurna di Liga Champions. Namun, media Italia itu juga mengingatkan bahwa lawan-lawan yang dihadapi Cifu sejauh ini belum seberat tantangan yang dulu dihadapi Inzaghi. Mengalahkan Ajax di Amsterdam tentu berbeda dengan bermain di markas Manchester City. Meski begitu, kebangkitan Inter patut diapresiasi. Setelah sempat tersendat di awal musim dan menelan kekalahan dari Udinese serta Juventus, pasukan Nerazzurri kini kembali ke jalur kemenangan dengan 5 hasil positif beruntun antara Serie A dan Liga Champions. Cifu dinilai mampu mengembalikan soliditas permainan dan semangat tim, meskipun tantangan sesungguhnya baru akan datang setelah jeda internasional. Dalam sepekan, Inter akan menghadapi rangkaian laga berat, melawan Roma dan Napoli di tandang, serta Union St. Gilles di Brussels pada tengah pekan. Inilah momen penting bagi Cifu untuk menguji kekuatan sejati timnya. Apakah Inter bisa terus melaju dan memberi sinyal kuat dalam perburuan gelar, atau justru harus menghadapi realitas yang lebih keras? Semua akan terjawab dalam pekan-pekan penentu di depan. Salah satu kunci utama dari kebangkitan Inter Milan di bawah asuhan Christian Cifu terletak pada perubahan sikap dan struktur permainan di lini pertahanan. Seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport, pelatih asal Rumania itu telah membawa revolusi besar dalam cara bertahan Nerazzurri. Cifu mengubah pendekatan tim dengan menaikkan garis pertahanan dan tempo permainan. 3 bek di depan Sommer atau Josep Martinez, kini bermain lebih berani dan lebih maju dibanding musim lalu. Data menunjukkan, garis pertahanan Inter kini rata-rata berdiri di ketinggian 34,7 meter, meningkat hampir 8 meter dibanding musim sebelumnya. Angka yang disebut Gazzetta sebagai lompatan panjang kelas emas dalam standar taktik Serie A. Perubahan ini tidak hanya mengubah struktur permainan, tapi juga membawa dampak besar bagi seluruh tim. Dengan barisan bek yang lebih tinggi, Inter mampu menekan lawan lebih cepat, merebut bola lebih dini, rata-rata di jarak 40 meter dari gawang lawan, dan mencatatkan peningkatan dalam jumlah perebutan bola di area depan. Trio Akanji, Acerbi, dan Bastoni menjadi fondasi sistem ini, sementara De Vrij, Carlos Augusto, dan Bisek rutin berotasi untuk menjaga intensitas dan kedalaman skuad. Dengan gaya yang lebih vertikal, agresif, dan haus gol, Inter di bawah Cifu bukan lagi tim yang menunggu, tapi tim yang mencari. Sebuah perubahan mentalitas yang menunjukkan bahwa Nerazzurri kini bermain bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk mendominasi. Kabar kurang menggembirakan datang dari kubu Inter Milan. Meski sudah berusaha keras untuk pulih secepat mungkin, cedera yang dialami Marcus Thuram tampaknya masih belum memungkinkan dirinya tampil dalam laga tandang melawan AS Roma pada 18 Oktober mendatang, laga pertama setelah jeda internasional. Menurut laporan Tuttosport, penyerang asal Prancis itu kini mengincar tanggal lain untuk comeback, yakni pada 25 Oktober, ketika Inter dijadwalkan bertandang ke markas Napoli di Stadion Diego Armando Maradona. Belum ada kepastian resmi, namun target utama tim medis Inter adalah mempersiapkan Thuram agar bisa kembali fit tepat waktu untuk laga besar tersebut. Sementara itu, ia dipastikan akan absen dalam 2 pertandingan sebelumnya, termasuk laga Liga Champions melawan Union St. Gilles pada 21 Oktober di Brussels. Absennya Thuram tentu menjadi pukulan bagi Christian Cifu, mengingat peran penting sang striker di lini serang Nerazzurri. Namun, keputusan untuk tidak memaksakan diri dinilai tepat, demi memastikan Thuram kembali dengan kondisi terbaik saat menghadapi lawan berat seperti Napoli. Besok, rombongan Inter Milan akan bertolak menuju Libya untuk melakoni laga persahabatan melawan Atletico Madrid. Pertandingan ini akan digelar di Benghazi International Stadium yang baru direnovasi, berkapasitas 41.000 penonton, dengan suhu sekitar 23 derajat dan tingkat kelembapan yang cukup tinggi. Seperti dilaporkan Corriere della Sera, laga ini bukan sekadar uji coba biasa. Bagi masyarakat Libya, pertandingan ini menjadi momen penuh antusiasme, sebuah campuran antara rasa cemas dan euforia, mengingat situasi politik yang masih tidak stabil di negara tersebut. Libya sendiri menjadi satu-satunya negara di kawasan Afrika Utara yang tidak ikut serta dalam Piala Afrika di Maroko pada akhir tahun nanti. Di tengah kondisi yang penuh tantangan itu, pertandingan antara Inter dan Atletico Madrid dijadikan simbol harapan. Laga ini digelar dalam rangka Coppa della Ricostruzione atau Piala Rekonstruksi, sebuah inisiatif dari Belgasem Haftar, Direktur Fondo per lo Sviluppo e la Ricostruzione della Libya,
yang bertujuan untuk menyalakan kembali semangat persatuan dan pembangunan di negeri tersebut. Bagi Inter, duel ini juga menjadi ajang penting untuk menjaga ritme permainan selama jeda internasional, sekaligus memberi kesempatan bagi pelatih Christian Cifu menurunkan kombinasi pemain muda dan senior dalam atmosfer yang unik dan bersejarah. Kabar baik datang untuk pelatih Inter, Christian Cifu, meski harus kehilangan Marcus Thuram akibat cedera. Harapan kini tertuju pada sosok muda yang tengah mencuri perhatian, Angeyoan Bonni. Setelah tampil gemilang melawan Cremonese dengan torehan 1 gol dan 3 assist, Bonni kini menjadi satu-satunya penyerang utama yang tersedia selama jeda internasional. Pemain berusia 21 tahun itu akan berulang tahun ke-22 pada 25 Oktober mendatang, dan performanya semakin membuktikan alasan mengapa Inter rela mengeluarkan dana hingga 23 juta euro plus bonus untuk memboyongnya. Cifu, yang sejak di Parma sudah mempercayai kemampuan Bonni, tampak kembali menaruh keyakinan besar padanya. Di musim ini, sang penyerang Prancis sudah mencatat 2 gol dan 3 assist hanya dalam waktu bermain 158 menit, catatan yang jauh lebih efisien dari musim sebelumnya. Dengan absennya Thuram dan jadwal padat menghadapi Roma serta Union Saint-Gilloise, peluang Bonni untuk turun sebagai starter di Olimpico semakin terbuka lebar. Apalagi Lautaro dan Pio Esposito baru akan kembali berlatih 2 hari sebelum laga besar tersebut. Semua mata pun tertuju pada Bonni, sang bintang muda yang siap menjawab kepercayaan pelatih dan membawa Inter terus melaju di puncak performa. Kabar menarik datang dari bursa transfer musim panas lalu. Salah satu talenta muda Inter Milan, Pio Esposito, ternyata menjadi incaran banyak klub besar. Sejumlah tim sempat mengajukan penawaran peminjaman, namun semuanya ditolak oleh manajemen Nerazzurri. Bahkan, Napoli sempat mencoba mendatangkan sang pemain dengan penawaran permanen, tetapi Inter tetap menolak melepasnya. Kini, muncul kabar baru dari Il Messaggero yang menyebutkan bahwa Lazio juga sempat memasukkan nama Pio Esposito dalam daftar calon pengganti Castellanos. Selain Esposito, Bianco Celesti juga mempertimbangkan Raspadori dan Oyarzabal. Namun, bagi Inter, Pio Esposito adalah aset masa depan klub yang tidak untuk dijual. Kepercayaan penuh dari manajemen menunjukkan betapa besar potensi sang pemain muda untuk menjadi bagian penting dalam proyek jangka panjang Nerazzurri. Dari kanal YouTube miliknya, jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano memberikan kabar terbaru terkait ketertarikan Inter Milan terhadap kiper Freiburg, Noah Atubolu, yang tengah menjadi sorotan di awal musim Bundesliga. Romano mengungkapkan bahwa Atubolu sudah dipantau Inter sejak 2 tahun terakhir, dan performanya yang stabil membuat namanya semakin kuat dalam radar tim pencari bakat Nerazzurri. Namun, bukan hanya Atubolu yang masuk dalam daftar incaran Inter. Romano juga menyebut Elia Caprile dari Cagliari sebagai salah satu nama lain yang sedang diawasi, menunjukkan bahwa manajemen Inter mulai merencanakan investasi besar di posisi penjaga gawang untuk tahun 2026 mendatang. Meski belum ada negosiasi resmi yang dimulai dengan Freiburg, Romano menegaskan bahwa Inter sudah melakukan langkah awal berupa penjajakan dan pemantauan aktif terhadap Atubolu, tanda bahwa klub mulai serius mencari suksesor jangka panjang bagi Yann Sommer. Inter Milan kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga performa dan kebugaran para pemainnya. Klub berjuluk Nerazzurri itu resmi memperpanjang kerjasama dengan Tsunami Nutrition, perusahaan terkemuka di bidang suplemen nutrisi dan nutraceutikal, hingga musim 2026-2027. Melalui kemitraan ini, Tsunami Nutrition akan terus menjadi official nutritional supplement supplier bagi Inter, menyediakan produk-produk inovatif mereka untuk seluruh tim, baik di BPR Training Center maupun Konami Development Center. Kerjasama yang telah dimulai sejak Januari 2024 ini mencerminkan kepuasan kedua pihak, yang sama-sama berakar di Italia dan memiliki visi serupa, yaitu mengejar inovasi serta kualitas tertinggi. Tsunami Nutrition dikenal karena dedikasinya pada penelitian dan teknologi mutakhir, menjadikan setiap produknya identik dengan kemurnian dan keunggulan. Sebuah sinergi yang bukan hanya memperkuat Inter di dalam lapangan, tapi juga mendukung mereka untuk terus tampil maksimal di setiap kompetisi.